2 Tawarikh 13 ayat yang kelima. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi jalan pelita kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan saya baca itu adalah ayat yang 2-3 hari yang lalu saya terima dari anak saya di Taiwan. Kebetulan dia habis pulang kebaktian, dan kemudian dia menunjukkan sebuah stiker kenang-kenangan dari gereja tempat dia beribadah dan berisi ayat ini, gitu ya. Dan bagian yang menarik dari ayat ini adalah di sana dikatakan bahwa Allah memberikan kekuasaan kerajaan Israel kepada Daud selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam, gitu ya. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai perjanjian garam. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak banyak kita bahas, dan memang dalam Alkitab juga tidak banyak membahas mengenai hal ini, gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai perjanjian garam, the covenant of the salt, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan berit melah, gitu ya. Kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai perjanjian garam, gitu ya. Dan ayat yang pertama tadi kita lihat bagaimana firman Tuhan datang bahwa Allah berjanji untuk memberikan kuasa kerajaan kepada Israel, kuasa kerajaan Israel atas Israel kepada Daud dan keturunannya dengan suatu perjanjian garam, gitu ya. Ayat yang lain kalau kita mundur sedikit ke belakang mengenai berit melah ini atau covenant of salt, kita bisa lihat dalam Imamat 2 ayat yang 13. Tadi saya sudah bilang ini memang tidak banyak dibahas dalam Alkitab, tidak banyak ayat yang mencatat mengenai perjanjian garam ini, gitu ya. Di Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam, gitu ya. Di sini menjadi salah satu aturan untuk suatu korban sajian, dan salah satunya dibilang jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Di sini disebut lagi mengenai covenant of salt atau berit melah tadi, gitu ya. Ayat yang lain dalam Bilangan 18 ayat 19 dikatakan, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan kau, gitu ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Di sini dengan tegas disebutkan lagi bahwa itu menjadi suatu perjanjian garam, gitu ya. Dan video ini kita akan membahas mengenai berit melah atau perjanjian garam, covenant of salt, gitu ya. Itu tadi 3 ayat yang saya tampilkan di Tawarikh, Imamat, dan Bilangan tentang kata-kata yang disebut di sana adalah tentang suatu perjanjian garam, gitu ya. Kita akan lihat sedikit saudaraku mengenai perjanjian dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa biasanya kita mengenal istilah perjanjian yang lama dan kemudian Yesus memberikan suatu perjanjian yang baru. Kalau saya mundur sedikit ke belakang, apa sih perjanjian garam dibandingkan dengan perjanjian yang tadi itu semua, gitu ya. Kalau kita lihat kembali sebentar saudaraku, kita lihat ke belakang di Ibrani 9 ayat 18 sampai 20 dikatakan, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama itu perjanjian lama, perjanjian dalam hukum Taurat, tidak disahkan tanpa darah. Dia harus disahkan tanpa darah. Harus disahkan dengan darah, gitu ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian. Itu perjanjian yang lama, gitu ya. Dan itu diperciki dengan darah, yaitu darah domba dan darah lembu. Dikatakan inilah perjanjian yang ditetapkan, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Itu perjanjian yang lama, gitu ya. Itu perjanjian yang didasari dari hukum Taurat yang kemudian dia bilang selalu harus disahkan dengan darah. Tidak bisa disahkan tanpa darah, harus ada darah. Dan di sana digunakan ada darah domba jantan dan darah lembu jantan. Dan kemudian Yesus datang. Yesus datang dan mengenapi semua perjanjian yang lama dan kemudian digenapi dengan suatu perjanjian yang baru. Dan darah yang diperciki di sana bukan darah domba jantan lagi, melainkan darahnya sendiri. Dan Yesus berkata bahwa inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darahku. Dalam Lukas 22 ayat 20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi perjanjian yang lama sekarang digenapi dengan perjanjian baru oleh Yesus. Dia bilang, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Yang lama dengan darah domba jantan dan dengan lembu jantan, sekarang dengan darah Yesus sendiri dikatakan.
oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jelas aku? Jadi biasanya kita mengenal dua istilah ini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan memang ada banyak bentuk perjanjian. Tetapi yang kita tahu dalam firman Tuhan adalah perjanjian yang lama, yaitu dari dasar hukum Musa, hukum Taurat, dan kemudian disahkan, diteguhkan dengan darah, yaitu darah domba jantan dan lembu jantan, dan kemudian Yesus menggenapi itu semua dalam bentuk suatu perjanjian yang baru yang dimateraikan dengan darahnya sendiri. Bukan dengan darah domba jantan, bukan dengan darah lembu jantan, tetapi dengan darah sendiri, dengan darah Yesus sendiri, dan itu adalah perjanjian yang baru, gitu ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perjanjian garam kalau gitu? Sebenarnya saudaraku, perjanjian garam ini adalah bukan suatu bentuk perjanjian dalam arti kata seperti perjanjian lama ada hukum atau perjanjian yang baru, tetapi perjanjian garam ini adalah karakter atau sifat dari suatu perjanjian yang Allah buat. Gitu ya, nanti kita akan lihat lebih detail mengenai perjanjian garam. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sifatnya merupakan sebuah perjanjian garam. Jadi perjanjian garam memberikan karakteristik atau memberikan sifat dari suatu perjanjian yang Allah buat. Jelas aku? Jadi ini bukan suatu perjanjian yang berbeda lagi. Perjanjian lama maupun perjanjian yang baru, semuanya merupakan suatu bentuk perjanjian garam. Jadi perjanjian garam adalah suatu perjanjian yang memberi arti, memberi karakteristik dari setiap perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Gitu ya. Kita akan lihat lebih detail lagi mengenai perjanjian garam ini, covenant of salt atau berit melah. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudaraku, pertama kita akan lihat dulu selewat mengenai garam. Tentunya udah banyak sekali khotbah yang sering ada dengar mengenai hal garam gitu ya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Itu tentunya sesuatu hal yang sangat sering kita dengar. Dibilang apa sih namanya kalau kamu tidak bisa diasinkan, itu kan dibuang dan diinjak orang dan macam-macam kita tahu tentang garam. Gitu ya. Beberapa hal yang dilihat dalam firman Tuhan tentang apa sih fungsi garam di sini saya hanya catat dua saja. Yang pertama adalah dia bersifat membersihkan atau membawa pada suatu kehidupan. Kita akan lihat dalam Yehezkiel 16 ayat yang keempat dikatakan, kelahiranmu begini. Pada waktu itu Yehezkiel bernubuat tentang bagaimana Yerusalem waktu itu dipungut Tuhan. Gitu ya. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok. Jadi di sini garam berfungsi untuk menggosok atau membersihkan, gitu ya, atau dibedungi dengan lampin, gitu ya. Jadi di sini salah satu fungsi garam adalah dia membawa suatu kehidupan, dia membersihkan dari sesuatu yang kotor, dari sesuatu yang tidak benar, dari sesuatu hal yang jahat, gitu ya. Hal yang sama juga kalau Anda lihat dalam firman Tuhan pada waktu peristiwa Abimelek membunuh 70 anak dari Yerubbaal atau Gideon, gitu ya. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat 45 dikatakan, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Dia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Gitu ya. Waktu itu Abimelek menyerang kota Sikhem dan merebut kembali kota Sikhem itu. Gitu ya. Dan di sana dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia merobohkan kota itu dan menaburinya dengan garam. Menaburi dengan garam itu menjadi satu gambaran bahwa kota itu tidak bisa lagi ditumbuhi dengan sesuatu hal, duri dan segala macam yang ada di sana itu dibersihkan, ditaburinya dengan garam. Gitu ya. Ayat yang lain kalau kita lihat pada peristiwa Elisa, pada waktu itu Elisa sampai di kota Yeriko. Dan apa yang terjadi pada kota itu adalah di sana banyak kematian bayi yang ternyata berasal dari salah satu sumber air. Dan kemudian Elisa menaburkan garam di sana dan tidak ada lagi kematian, air itu dimurnikan sehingga tidak ada lagi kematian bayi di sana. 2 Raja-Raja 2 ayat 21 dikatakan, kemudian pergilah Elisa ke mata air mereka dan melemparkan garam itu di kota Yeriko, saudaraku, ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi dalam firman Tuhan digambarkan garam pertama adalah digambarkan seperti halnya untuk sesuatu yang membersihkan, membawa kehidupan, gitu ya. Itu yang pertama tentang fungsi garam di sini, gitu ya. Yang kedua yang tentunya sudah biasa kita dengar yaitu itu memberikan rasa. Di sini bicara soal sesuatu hal yang tidak hambar, sesuatu hal yang memberikan arti atau makna di dalamnya, gitu ya. Ayub 6 ayat yang ke-6 dikatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Di sini digambarkan bahwa makanan tawar itu tidak bisa dimakan tanpa garam. Garam itulah yang memberikan suatu makanan tawar, suatu rasa. Gitu ya.
Dan kalau Anda lihat dalam aturan pembuatan ukupan pada waktu kemah suci, salah satunya adalah ada 3 syarat ukupan yang di sana yang pernah saya buat satu video yang lain, bagaimana dia harus digarami, murni dan kudus, gitu ya. Mungkin kita lihat sebentar, saudaraku, dalam Keluaran 30 ayat 35. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, yaitu digarami, murni dan kudus. Jadi garam menjadi sesuatu hal yang penting, yang memberi arti, yang memberi makna di sananya, dan dia juga membersihkan. Itu 2 hal dalam firman Tuhan yang kita sering lihat tentang garam. Gitu ya. Nah, kembali kepada perjanjian garam tadi, saya udah bilang ini bukan suatu perjanjian yang berbeda lagi dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi perjanjian garam itu adalah memberikan arti, memberikan karakteristik, memberikan sifat dari suatu perjanjian Allah. Gitu ya. Dan disebut dengan perjanjian garam, covenant of salt, atau berit melah tadi. Gitu ya. Di samping sifat-sifat yang tadi, kalau kita bicara soal perjanjian garam, maka salah satu ciri pada perjanjian garam adalah selain sifat garam tadi memberikan arti, memberikan rasa, dan juga membersihkan. Salah satu sifat garam yang kita tidak boleh lupa adalah mengawetkan atau menjadikan sesuatu menjadi lebih awet. Gitu ya. Dan perjanjian garam ini artinya menjadi satu bicara soal perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak akan berubah. Itu maksud dari perjanjian garam di sini. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yeremia 32 ayat 40 dikatakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Pada waktu itu, Yeremia bernubuat tentang bagaimana umat Tuhan yang akan kembali dari pembuangan Babilonia. Setelah 70 tahun mereka akan kembali dari pembuangan Babilonia, mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berjanji akan mengikat perjanjian kekal. Dan itu yang disebut dengan perjanjian garam. Gitu ya. Jadi saya sudah bilang tadi, perjanjian garam itu bukan suatu perjanjian yang baru, tetapi perjanjian baru maupun perjanjian lama semuanya bersifat perjanjian garam. Dan sifat yang pertama adalah dia menjadi sesuatu hal yang sifatnya kekal, karena garam di sini berfungsi mengawetkan. Gitu ya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam semua perjanjian, tadi saya bilang, covenant of God itu ada banyak. Mulai dari zaman Nuh, itu semua udah ada covenant. Gitu ya. Dan selalu dalam setiap perjanjian yang Tuhan buat, sifat yang paling utama pada suatu perjanjian yang Tuhan buat, dia adalah sesuatu hal yang kekal. Gitu ya. Sesuatu hal yang tidak akan berubah sebelum itu digenapi. Gitu ya. Kalau kita mundur lagi dalam Kejadian, pada waktu itu Allah membuat perjanjian dengan Nuh, dan salah satu sifatnya adalah dia adalah perjanjian garam, yaitu perjanjian yang kekal. Gitu ya. Kejadian 9 ayat 16 dikatakan, jika busur itu ada di awan, kita tahu bagaimana Allah berjanji kalau ada busur, maka Allah akan mengingat bahwa tidak akan menghancurkan manusia lagi dengan air bah. Gitu ya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Perjanjianku yang kekal itu adalah sifat dari perjanjian Allah. Itu adalah perjanjian garam. Gitu ya. Antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Gitu ya. Jadi tadi waktu Yeremia, Allah sudah berbicara, aku mengikat perjanjian yang kekal. Bahkan pada zaman Nuh, Allah sudah berbicara, aku mengingat perjanjianku yang kekal. Gitu ya. Semua bentuk perjanjian Allah sifatnya tidak sementara, saudaraku. Semua bentuk perjanjian Allah sifatnya adalah perjanjian yang kekal sampai itu digenapi. Dan itu adalah perjanjian garam. Gitu ya. Jadi covenant of salt atau perjanjian garam ini bicara salah satu sifat atau karakteristik perjanjian Allah. Bagaimana sifatnya adalah kekal dan tidak akan berubah sampai itu digenapi. Gitu ya. Cerita yang lain yaitu pada waktu Abraham, Allah juga mengikat perjanjian pada Abraham. Bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, yang kita tahu perjanjian Allah kepada Abraham, dan salah satunya dalam bentuk sunat. Gitu ya. Dalam Kejadian 17 ayat 13 dikatakan, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dikatakan, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi sekali lagi di sini tegaskan lagi bahwa itu perjanjian yang kekal. Sunat itu adalah suatu perjanjian yang kekal. Tetapi itu semua tadi saya bilang itu tidak akan berubah sampai itu digenapi. Gitu ya. Dan itu semua digenapi pada pribadi Yesus. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, sekali lagi dibilang darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba
yaitu Yesus Tuhan kita. Jelas saudaraku? Jadi kalau saya bicara soal perjanjian garam, covenant of salt, berit melach, ini sama sekali bukan suatu bentuk perjanjian yang baru, tetapi ini sifat atau karakteristik dari perjanjian Allah. Yang pertama adalah dia bersifat kekal. Gitu ya. Kalau Allah berjanji, Allah tidak akan mengubahnya sebelum itu digenapi, kata firman Tuhan. Itulah perjanjian garam. Gitu ya. Dan salah satu sifat garam tadi saya bilang, selain dia membersihkan, selain dia memberi rasa, dia juga menjadi sesuatu yang mengawetkan. Dan itu adalah berit melach atau perjanjian garam. Gitu ya. Hal yang kedua tentang perjanjian garam menjadi sesuatu hal yang menarik. Kalau Anda lihat dalam sejarah, saudaraku, tentara Romawi, kalau kita pada masa-masa itu, kalau kita mengenal istilah gaji atau salary dalam bahasa Inggris, itu berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang artinya garam, gitu ya. Jadi garam di sini menjadi sesuatu hal yang mengikat dua belah pihak, gitu ya. Jadi pada waktu karena itu kenapa tentara pada waktu itu dari katanya diambil dari kata soldier, itu juga berhubungan dengan garam, dan gaji tadi atau salary itu dari salarium yang artinya garam, gitu ya. Jadi yang kedua kalau kita bicara soal perjanjian garam, maka ini kita bicara soal perjanjian yang equal. Suatu perjanjian yang setara antara Allah merendahkan dirinya sehingga menjadi setara dengan manusia. Gitu ya. Dan ini yang bicara soal hal yang kedua tentang perjanjian garam. Yang pertama, dia bersifat kekal. Sebelum itu digenapi, Allah tidak akan mengubah perjanjiannya. Dari mulai zaman Abraham, Nuh, dan segala macam, semua perjanjian Allah bersifat garam, yaitu bersifat kekal. Dan yang kedua adalah perjanjian garam ini menjadi sesuatu hal di mana Allah merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, sehingga ini menjadi satu perjanjian yang kekal, menjadi satu perjanjian yang equal, gitu ya, yang menjadi perjanjian yang setara, gitu. Kalau kita lihat misalnya dalam Daniel 1, satu peristiwa pada waktu itu Daniel tidak mau makan makanan raja, gitu ya. Ada satu tradisi yang tadi saya bilang, salah satunya adalah orang Romawi pada waktu itu, kalau kita bicara soal gaji, maka mereka menjadi sesuatu hal bahwa itu garam, uang garam, gitu ya, upah garam, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa Daniel, bagaimana Daniel tidak mau makan makanan raja, sebenarnya bukan berarti semata-mata bahwa makanan itu makanan yang najis atau dilarang dimakan oleh adat Yahudi pada waktu itu, bukan semata-mata itu. Tetapi Daniel tidak mau makan makanan raja, karena kalau mereka makan makanan raja, menurut tradisi pada waktu itu, maka dia mensejajarkan dirinya dengan orang Babilonia. Ngerti saudaraku? Jadi garam di sini menjadi sesuatu hal bagaimana seseorang menempatkan dirinya setara. Gitu ya. Mungkin kita lihat sebentar saudaraku dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Sekali lagi saudaraku, jangan Anda berpikir santapan raja di sini menjadi sesuatu hal karena raja makan makanan yang mewah atau raja makanan-makanan yang dilarang dalam hukum Taurat. Semata-mata bukan itu. Tetapi Daniel tidak mau melakukan itu karena kalau dia makan sehidangan, dia makan garam yang disediakan oleh raja. Artinya kalau dia makan bersama dan makan garam, maka itu artinya Daniel menyamakan dirinya dengan orang Babilonia. Gitu ya. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pegawai-pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Gitu ya. Dan hal yang kedua kalau kita bicara soal covenant of salt, ini adalah satu bentuk bagaimana Allah merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan Anda dan saya dan membuat perjanjian dua belah pihak. Gitu ya saudaraku ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik kalau kita lihat dalam Lukas, saya pernah membahas salah satu ayat tentang bagaimana orang Samaria yang baik hati. Dalam terakhirnya Yesus bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, menurut kamu dari ketiga orang itu siapakah yang merupakan sesama manusia? Gitu ya. Dan orang itu menjawab tentunya orang yang menunjukkan belas kasihan, yaitu orang Samaria itu. Dan itu menjadi gambaran bahwa Allah merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti Anda dan saya, dan dia menempatkan diri sebagai satu pribadi yang mari kita berperkara. Mari kita membuat perjanjian covenant dua belah pihak. Dan itu bicara soal perjanjian garam. Gitu ya. Garam di sini menempatkan dua orang dalam suatu ikatan. Garam di sini menempatkan dua orang dalam suatu tingkatan yang sederajat, saudaraku. Dan ini yang menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu Daniel tidak mau makanan-makanan Babilonia. Karena dengan begitu, dia ditempatkan seperti orang Babilonia dan dia menyamakan dirinya dengan orang Babilonia. Gitu ya. Tetapi perjanjian garam yang Yesus adakan, yang Tuhan berikan pada umatnya, itu menggambarkan bagaimana Allah rela merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia dan kemudian membuat perjanjian dengan Anda dan saya. Gitu ya saudaraku ya.
Kalau kita lihat di Lukas tadi 36 ayat sampai 37, Lukas 10, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Jadi yang perjanjian garam yang kedua bicara soal bagaimana Allah merendahkan dirinya sehingga bisa membuat perjanjian dengan Anda dan saya sebagai satu pribadi yang sederajat, sebagai satu pribadi yang dia menempatkan sebagai sesama manusia, dan itu bentuk Allah merendahkan dirinya. Gitu ya. Kalau kita bicara soal bagaimana sih bentuk Allah merendahkan diri, mungkin kita bisa berpikir, oh Yesus lahir di kandang domba yang sederhana, itu bentuk bagaimana dia merendahkan dirinya. Yesus meninggalkan keberadaannya sebagai Allah dan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, itu bentuk bagaimana dia merendahkan diri. Betul saudaraku? Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan dia rela mati di atas kayu salib. Itu menjadi satu bentuk di mana Allah sangat merendahkan dirinya. Gitu ya. Beberapa hari ini saya berpikir apa yang saat-saat ini kita alami. Bagaimana bentuk bahwa Allah merendahkan dirinya buat Anda dan saya? Anda bisa tebak, saudaraku? Gitu ya. Satu hal yang istimewa yang membuat bukti yang kita bisa alami sehari-hari bahwa Allah merendahkan dirinya adalah Anda dan saya bisa menemui dia setiap waktu. Anda nangkap maksud saya, saudaraku? Anda bisa bayangkan misalnya, satu tokoh misalnya anggaplah seorang pejabat, misalnya wali kota atau gubernur, gitu ya. Kita tidak bisa dengan mudah menemui orang yang bersangkutan. Karena apa? Posisi dia jauh lebih tinggi dari posisi kita, dan kita tidak bisa dengan mudah menjumpai itu semua. Kita tidak bisa dengan serta-merta mau ketemu dan segala macamnya, nggak bisa. Gitu ya. Karena apa? Karena dia punya posisi yang jauh lebih tinggi. Apalagi kalau kita mau berjumpa dengan presiden. Kebetulan presiden kita Pak Jokowi orang yang sangat rendah hati, sehingga rakyat biasa bisa berjumpa dengan dia. Gitu ya. Tetapi pada prakteknya, posisi membuat seseorang menjadi berbeda sehingga orang tidak bisa dengan mudah menjumpai orang yang posisinya lebih tinggi. Gitu ya. Tetapi tidak dengan Allah, saudaraku. Gitu ya. Itu yang membuat kita bisa melihat bahwa saat-saat ini, bagaimana dalam kehidupan kita sehari, Yesus merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan Anda dan saya. Karena apa? Dia mengizinkan kita semua menemui dia setiap saat. Gitu ya. Dan itu menjadi satu bentuk seperti itulah dia merendahkan dirinya, di samping cerita dalam firman Tuhan bagaimana dia mati di atas kayu salib, bagaimana dia mengosongkan dirinya dan semua yang dia lakukan. Gitu ya. Dan yang saat ini yang Anda dan saya alami, bagaimana dia adalah satu pribadi Allah yang merendahkan diri dan mengadakan perjanjian dengan kita semua, itu adalah salah satu bentuknya kita bisa menemui dia setiap hari, setiap saat, dimanapun juga. Terlepas dari apapun posisi Anda, terlepas dari apapun keadaan Anda, maka kita semua bisa berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan itu adalah gambaran bagaimana Allah merendahkan dirinya dan menempatkan sebagai satu pribadi yang setara dengan Anda dan saya. Gitu ya. Dan itu adalah bentuk perjanjian garam. Gitu ya. Jadi perjanjian garam ini adalah sesuatu bagaimana sejak awal, sejak Abraham, Nuh dan segala macamnya, Allah sudah memberi kesempatan manusia untuk berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Allah memberi kesempatan pada manusia, Allah sudah merendahkan dirinya, memberikan hukum-hukumnya supaya orang bisa berjumpa dengan Allah, supaya orang bisa mengenal Allah. Dan itu digenapi semua pada pribadi Yesus, bagaimana Yesus merendahkan dirinya dan makan sehidangan dengan murid-muridnya. Gitu ya. Dan tadi saya dibilang, kalau kita bicara makan sehidangan dalam firman Tuhan, itu gambaran bagaimana itu suatu community, bagaimana itu suatu persekutuan fellowship yang sangat dekat. Gitu ya. Dan Allah berjanji dalam firman Tuhan bahwa pada akhir zaman, nanti pada saat kita memerintah bersama dengan Kristus, dia berjanji bahwa kita akan duduk sehidangan dengan dia. Dan itu adalah perjanjian garam. Jelas, saudaraku? Jadi dari dua hal yang ingin saya sorot mengenai perjanjian garam ini, pertama adalah itu sesuatu hal yang kekal. Sesuatu hal yang tidak akan berubah. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan, perjanjian yang Tuhan adakan dengan Anda dan saya, itu tidak akan pernah berubah sampai itu digenapi. Dan semuanya sudah digenapi dalam Yesus, dan kita punya perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah Yesus, dan itu selama-lamanya akan berlaku. Gitu ya. Dan yang kedua, perjanjian garam bicara soal bagaimana Allah yang merendahkan diri dan menjadi sama dengan Anda dan saya, dan kita bisa menjumpai dia setiap saat. Gitu ya. Anda tidak bisa lakukan itu kepada gubernur, wali kota, presiden, atau siapapun juga. Gitu ya. Bahkan berapa lama yang lalu saya dengar satu cerita, anak saya berkunjung ke istana kepresidenan di Taiwan, ada jadwal khusus dan tidak bisa sembarang orang bertemu dengan presiden pada waktu itu, bahkan hanya wilayah-wilayah tertentu, ruang-ruangan tertentu yang bisa dimasuki. Karena apa? Karena rakyat biasa tidak bisa bertemu dengan suatu pejabat tinggi. Tetapi Allah mengizinkan,
Anda dan saya menemui dia karena Allah merendahkan dirinya, dan itu adalah perjanjian garam. Jelas saudaraku, dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, anugerah buat Anda dan saya, gitu ya. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita punya perjanjian yang tidak pernah berubah, gitu ya. Dan kembali pada ayat yang pertama, itu yang Tuhan lakukan pada saat dia berjanji pada Daud dan keluarganya, bahwa perjanjian, bahwa kuasa kerajaan atas Israel tidak akan berpindah dari Daud dan keturunannya dengan perjanjian garam. Perjanjian garam bukan suatu bentuk perjanjian yang baru. Kita sudah ada perjanjian dengan darah Kristus, gitu ya. Tetapi perjanjian garam adalah sifat atau karakteristik dari perjanjian Allah. Garam memang membersihkan, garam menyucikan, dan garam juga memberikan rasa. Tetapi dari itu semua, perjanjian garam adalah menjadi sesuatu hal yang kekal, karena garam bersifat mengawetkan. Dan perjanjian garam dalam firman Tuhan digambarkan sebagai satu persekutuan yang erat, sebagai sesuatu hal di mana kita bisa memanggil dia Bapa, sebagai satu persekutuan di mana kita ditempatkan sejajar sebagai ahli waris kerajaan surga, dan itu Allah merendahkan dirinya buat Anda dan saya, dan itu adalah perjanjian garam. Jelas saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Markus 9 ayat 49 sampai 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api, gitu ya. Garam memang baik. Jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Pegang perjanjian yang Tuhan adakan dengan Anda dan saya. Apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia berjanji memberikan segenap harta, berkat surgawi di dalam surga, di dalam Kristus Yesus. Dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Dia menjanjikan penyertaan selama-lamanya. Dan itu adalah perjanjian Allah dengan kita semua yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan itu bersifat perjanjian garam, di mana sifatnya tidak pernah berubah, sifatnya kekal. Dan itu sifatnya adalah Allah, bagaimana Allah memberi diri buat Anda dan saya. Sekarang tinggal giliran kita memberi diri, dan itu menjadi satu gambaran bagaimana Allah merendahkan dirinya buat kita semua. Dan itu adalah perjanjian garam dalam firman Tuhan. Dan tadi dalam ayat yang terakhir digambarkan bahwa hendaklah hidupmu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.